Jokowi. Dan apalagi teman-teman Pak Jokowi kan tidak hanya di Indonesia tapi di internasional kan banyak gitu, sehingga kalau mereka tahu bahwa Pak Jokowi sedang mengidap satu penyakit, dan mana tahu di luar negeri, di Jerman, di Amerika misalkan punya alat-alat yang canggih untuk kemudian bisa memberikan satu perawatan yang lebih efektif misalkan, ya bisa saja Pak Jokowi kemudian terbang ke sana dan kemudian diobati gitu, karena usia Pak Jokowi masih cukup muda, 64 tahun, sehingga mestinya lebih mudah untuk kemudian diatasi dan sebagainya supaya bisa lebih cepat sembuh gitu. Kalau seperti sekarang tidak diakui, orang tidak tahu, teman-teman di luar negeri juga yang nggak ada yang mengerti kalau Pak Jokowi sedang sakit gitu, maka ya nggak akan ada dampak apa-apa gitu. Tapi ya itu plus minus lah, dan kita nggak ngerti kalau soal urusan sakit itu biar menjadi keputusan Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi mungkin gitu ya, saya melihat seorang Jokowi sebagai mantan penguasa 10 tahun di Indonesia, ketika merasakan atau sedang mengalami sakit seperti sekarang, dan kita nggak tahu itu apa, mungkin Pak Jokowi butuh bantuan dari Presiden Prabowo gitu, karena mengumumkan kalau diri kita ini sakit itu kan nggak mudah gitu kan. Iya, kalau kita tinggal pasang story selesai gitu ya, atau ada temen nanya kita bilang kita lagi sakit ini, mungkin itu selesai, gampang saja gitu. Tapi kalau seorang Jokowi ini mungkin kan nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa tinggal bikin status di sosial media gitu, pasti mungkin butuh bantuan gitu. Dan saya jadi teringat dengan peristiwa tanggal 30 Juni 2024 atau setahun yang lalu, ketika Pak Prabowo sedang melaksanakan operasi besar di kakinya dan nggak ada orang yang tahu. Tapi kemudian setelah itu Pak Jokowi menjenguk Pak Prabowo, waktu itu masih menjadi Menhan, dan kemudian diposting di sosial media, dan semua kita jadi tahu bahwa Pak Prabowo baru saja melaksanakan operasi besar di kakinya. Padahal seandainya Pak Jokowi nggak posting, nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya Pak Jokowi coba kemudian membantu, mengumumkan kepada semua kita bahwa Pak Prabowo dalam satu kondisi yang mengharuskan dirinya dioperasi besar, dan ternyata berhasil, dan itu baru diposting seminggu setelahnya gitu. Jadi dari rencana untuk melakukan operasi, proses operasinya, bahkan sampai selesai operasinya, itu nggak ada yang tahu. Kalau Pak Jokowi nggak posting di sosmed, di Facebook dan Instagram, nggak ada orang mengerti kalau Pak Prabowo itu sakit gitu. Jadi ya sekarang mungkin giliran Pak Prabowo melakukan hal yang sama gitu, karena ya Pak Jokowi sedang sakit gitu, dan Pak Prabowo mungkin menjadi pihak yang bisa mengabarkan bahwa Pak Jokowi ini sedang sakit dengan cara ya menjenguk. Nah, itu kan lumrah saja, kalau ada teman kita sakit ya kita jenguk gitu. Dan ya untuk memberitahu kepada masyarakat atau kita semua terkait kondisi Pak Jokowi seperti apa. Toh ini kan udah lama juga Pak Prabowo nggak ketemu dengan Pak Jokowi. Terakhir kan bulan puasa ya. Sampai sekarang belum ketemu lagi, dan ya sekarang Pak Jokowi sedang sakit. Semestinya itu menjadi satu momentum yang pas bagi Presiden Prabowo untuk datang menjenguk Pak Jokowi ya. Kapan Pak Prabowo bisa menjenguk Pak Jokowi ya saya juga nggak ngerti gitu ya. Itu silahkan tanya kepada Pak Teddy gitu. Nggak ada yang tahu ya, mungkin sibuk dan sebagainya. Tapi ya semoga dengan begitu nantinya ketika Pak Prabowo datang menjenguk Pak Jokowi, itu bisa mendapatkan satu perhatian, dan orang-orang di sekelilingnya juga jadi paham bahwa Pak Jokowi mengalami satu kondisi yang mengharuskan beliau dapat perlakuan atau pelayanan yang ya maksimal sesuai dengan penyakitnya apa. Ya sekali lagi saya nggak ngerti gitu, dan ya ini bagi saya penting supaya apa? Supaya orang-orang yang mungkin punya ide, punya informasi terkait sakit yang dialami oleh Pak Jokowi itu bisa menyumbang ide gitu. Kalau didiamkan kan kayak gak ada orang yang kemudian memberikan masukan apa-apa gitu. Apalagi kalau kemudian dianggap ini alergi biasa, ya udah. Ditambah orang nggak mau ngapa-ngapain gitu. Kalau alergi biasa, besok juga sembuh misalkan. Tapi kan ini ya terbukti sudah lebih dari 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Dan selain Presiden Prabowo gitu ya, saya juga berharap agar para menteri itu ya datang berkunjung menengok Pak Jokowi yang sedang sakit gitu. Karena ya itu harus dia lakukan, para menteri, ketua umum partai, ya, seperti Zulkifli Hasan, apa ya lagi ya, Bahlil, itu yang paling penting gitu ya. Ya semuanya harus datang ke Solo untuk kemudian menjenguk Pak Jokowi gitu. Karena ya sebelum-sebelum ini kan ya mereka-mereka ini yang datang ke Solo gitu. Budi Ari, terus kemudian Budi Sadikin gitu ya. Itu kan yang paling sering mengunjungi Solo gitu, sebelum-sebelumnya. Padahal Pak Jokowi nggak sakit tuh, tapi datang terus mereka gitu ya, para menteri, para ketua partai. Ini sekarang Pak Jokowi lagi sakit, kenapa para ketua partai, para menteri itu nggak datang ke Solo? Kok nggak ada yang jenguk gitu? Ini kenapa sekarang jadi menjauh semua? Ini kan aneh bagi saya gitu. Seharusnya di tengah-tengah sehingga terjadi kekeriuhan dan kegaduhan di bawah. Dalam konteks Trenggalek, ini sesuatu yang sangat lucu dan berliku. Tahun 2012 sudah selesai itu sebetulnya ada
Perda RT RW Trenggalek yang mengatur 13 pulau itu masuk ke wilayah Trenggalek. Tahun 2002 muncul keputusan Mendagri yang memakai pendekatan geospasial bahwa 13 pulau itu masuk ke daerah Tulungagung. Sehingga Tulungagung buat perda RT RW dan itu dimasukkan ke daerah Tulungagung. Anehnya perda RT RW provinsi masih memasukkan itu di daerah Trenggalek. Bayangkan bagaimana amburadulnya penataan dan pengelolaan negara pemerintah terhadap wilayah daerah-daerah, bro. Maka sarannya adalah buka saja undang-undang tentang pembentukan daerah kabupaten kota itu. Kalau itu justru tidak sesuai dengan kebutuhan Mendagri, maka harus ikut terhadap undang-undangnya. Tidak ada ceritanya Mendagri itu, keputusan Mendagri itu membatalkan undang-undang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo terus, narasumbernya itu terus. Kerjaan kumis main dua kaki. Kumis apa sih? Bang Kumis. Nah, sekarang tuh ada fenomena kayak gini tuh. Apanya anak jenderal ini lagi berantem sama Jokowers gitu. Bener nggak? Fans beratnya Pak Jokowi gara-gara Gibran atau gimana sih? Iya. Termasuk itu pemantiknya itu aku pertama di media sosial, Mbak Ayu. Oh, kenapa itu? Jadi begini. Di awal kita ini kan apa ya? Netizen ya. Kan masa kita nggak bisa mengkritik pemerintah yang kita pilih? Oh. Loh, terus ini saya mengkritik kebijakannya Pak Prabowo. Itu pendukungnya nggak wise lah. Ini ya gimana? Kamu baru berkuasa berapa bulan kayak gini? Gimana ini? Tapi katanya ini memang gini-gini Pak Jokowi. Enggak, akhirnya tuh gini Mbak Ayu. Membicarakannya tuh ibarat gini lah, pertengkaran dalam rumah tangga, kakak adik suami istri ribut, dia cerita ke tetangga, jelek-jelekan saudaranya, gitu loh. Ngerti nggak Mbak Ayu? Nggak ngerti aku, yang benar lah ngomongnya. Langsung aja. Iya, dia ribut sesama kita, malah ngobrol ke pendukung Anies, ke pendukung PDI. Malah ngerosting kita, kan lucu. Loh. Siapa itu? Siapa itu? Iya, termasuk si Kumis. Itu kan hanya 0,0 sekian persen dalam politik lah kalau TikTok ini. Jadi lucu akhirnya. Jadi room Bang Kumis itu kan room yang elegan, edukatif gitu. Edukatif apa aja? Edukatif. Jangan kayak gitulah. Edukatif. Saya lebih edukatif di sini. Saya lebih edukatif di sini daripada edukatif di sana. Saya lebih edukatif di sini. Nih Mbak Ayu, bilangin sama wakil Termul Sincan sudah bawa salep 88 masih ngasih Mulyono. Ya kan? Kelasnya kan kayak gitu kan? Kelasnya gitu. Kelasnya. Emang Pak Jokowi nggak boleh sakit ya? Masa sih Pak Jokowi nggak boleh sakit gitu loh? Kalian pikir dia malaikat? Kelas pendukung Anies ya kayak gitu Mbak. Itu pendukung Anies. Ini komunis ya? Gitu. Komunitas Anies. Penis. Penjilat Anies. Tapi masa kita mau diskusi yang udah enak dirusak yang kayak gini Mbak? Kalau saya udah nggak mau. Iya ya. Iya kan? Jadi dia nih klaster ketiga lah ya. Klaster ketiga. Bawa level Sincan lah ya. Iya, klaster ketiga. Bukan kita menyatakan diri kita, bukan Mbak. Dalam obrolan itu kan ada klaster. Nah,
Aku heran sama Termul dikit-dikit bawa Pak Anies, padahal kita nggak mau ngapain kali Bang Sinca. mulai. Kan saya bicarakan Yuas, Mas Tiger. Saya bicara Yuas. Yuas itu adalah militan Anies. Jadi saya Tiger bisa juga? Tiger juga? kayaknya, iya kayaknya kenapa bukan kayaknya? satu gerbong. Gerbongnya. Tapi katanya komunis kemarin, sekarang ganti lagi. Iya, komunis, penis, ya nyampur itu. Kalau yang kayak gitu apakah kita nggak bisa? Ya bisa aja kalau cuma yang rendah-rendahkan orang kan. Tidak ditemukan penyakit Mulyono sama si ijazah gaib. Nah, ya kayak gitu. Live apa gibah? Gibah sama live. Susah. Segmen kami ini kadang ada juga yang serius, ada juga akhir-akhirnya. Tadi malam itu Mbak Ayu, saya Kenapa? sampai sekitar jam 8. Tadi malam ya. Tadi malam Iya. kita itu diskusi perbedaan. Diskusi Oke. perbedaan antara saya dengan pendukungnya Anies. Tapi klasternya beda. Oh, Klasternya bisa diskusi sampai membicarakan kasus KM50, kasus Rizik, kasus HTI, PKI. Itu dengan kepala dingin, tidak menghujat, tidak melecehkan kayak gini. undang Heru. Sampai pagi saya tadi malam itu. Kenapa KM50, kenapa HTI dibubarkan, kenapa PKI juga dilarang, kenapa izinnya apa itu EPI tidak diperpanjang. Itu dengan kepala dingin. Karena tadi kelasnya tadi bukan kulit kacang tadi Mbak Ayu. Tuh. Live Termul sepi, makanya nyari Termul cuma Sincan aja yang sepi. Nggak mau lagi mereka ngeladenin kalian. Ya kalian otaknya udah nggak beres, udah gila, ngapain ngeladenin kalian? Iyalah, Termul Orang itu tuh, kuat. orang yang Termul itu pintar itu kuat, nggak Pak. ngapain ngeladenin kalian? Serius loh, Bener. nggak masuk di akal yang kalian bilang kadang tuh. Orang sakit aja nggak boleh. Iya, kenapa itu HTI dibubarkan Jokowi, Bang Sincan? Nah, tuh tanya dia tuh, Bang Sincan. Kenapa HTI? Termul tinggal 10 di TikTok. Ya nggak apa-apa tinggal 10 Laskar. Nah ini Laskar Melayu ini Kak Ayu, ini kemarin yang demo bersama dengan Menu. Demo Menurut kemarin. apa? Menu yang suka demo runtang-runtung dengan ibu-ibu itu loh. Oh, dia ikut juga. Iya, Oh, gigi dia palsunya berarti dia copot. cowok idola berarti ikut kemana-mana. Bukan cewek idola yang nggak keruan aja, nggak keruan aja. Idola apanya? Laskar Melayu nih hebat loh. Pidato-pidatonya apa dia? Ya, naikkan aja Mbak Ayu. Kalau dia naik aku turun. Lah, jadi gimana? Nggak jadilah berantem. Aku pengen kalian berantem. Udah Enggak kangen lah, aku. ngapain berantem? Aku lagi malas berantem. Ngapain ladeni orang yang ngerasinya hobi buat benci. Iya, betul. Banyak kan, Mbak Ayu? Fansku kan banyak kan? Fansku banyak, hatersku banyak, ya kan relawanku banyak. Komal Bayu sangat netral. Dari dulu aku kan memang kalau aku gini ya. Kalau kalian berantem dan itu yang kalian bahas itu aneh, nggak masuk di akal dan nggak sesuai fakta, itu aku bisa kasih jelas gitu. Tapi kalau kadang-kadang kalian cuma berantem iseng-iseng aja, ya itu juga ada yang main-main juga sih kadang-kadang ya. Ada yang kayak gini, kita gas saja tuh, datanglah ke rumah itu yuk berantem. Nah itu pikir kalian main-main. Bagaimana caranya? Nah, kan ada juga yang bilang, pokoknya Mbak nggak mau tahu kami, yang penting junjungan kami menang aja, harus benar. Ya, kalau itu kan berarti kan udah main-main ya, ngapain saya ikut-ikut ngobrolin ya kan? Benar loh, ada juga kadang main-main kalian. Ada kadang buat ngerame ini, taping aja lah kayak gini. Ada. Makanya kan gak harus masuk ke hati kan. Ada juga mungkin yang kalau di sini tersinggung dia. Kok kan tersinggung, gak mau masuk sini. Bilang, aduh bodohnya. Ada dikit-dikit, kalau ngomong apa mulai dia, termul.
Sinchan alumni mana bang? Ini siapa nih? Kak ini siapa nih? Kamandanu. Halo Kamandanu. Halo, Thank you. selamat pagi. Pemirsa, di mana saja Anda berada. Ada Yap. Sinja di atas gua, di bawah ada Laskar Melayu. Naiklah ke sini ke komanya Mbak Ayu. Kita rehat sejenak. Terima kasih. Emang pantas mereka disebut ternak Mbak Ayu. Oh. Yang kemarin narasikan demo Indonesia gelap, kecipratan uang korupsi. Apa kabar Kak Ayu? Udah lama aku nggak kan naik komal sampean. Baik. Loh, kok suaranya berubah jadinya? Aku Oke, dalam aku minta pendapat nih. Bagaimana Pramono dan KDM sebagai gubernur, mereka membuat kebijakan di daerah masing-masing. Siapa yang paling kamu sukai? aku suka Jaipong. awalnya Pramono aku suka, tapi berangsur-angsur memilih hatiku kepada KDM Kenapa? karena KDM itu kerjanya itu benar-benar real gitu ya, tanpa ini loh. Dan Pramono selama ini saya tunggu-tunggu. Yang dulu pernah saya dukung juga, Pramono merasa kok kayak nggak ada apa-apanya, nggak ada kabarnya, nggak ada gebrakan-gebrakan yang nyata gitu loh, tentang misalnya penanggulangan aerob di Jakarta Utara itu, kemudian kerja sama badan usaha milik Pemda yang dulunya digembur-gemburkan begitu menggelegar, ternyata kempes juga di tengah jalan ini. Belum ada gregetnya gitu loh. Jadi jangan dipikir bahwa KDM itu yang dulunya seperti tradisional, ternyata kinerjanya itu internasional juga. Dia bisa bekerja sama dengan pihak dari luar negeri, bahkan seperti itu bisa mendatangkan investor. Tetapi di DKI Jakarta yang saya harapkan ingin mendongkrak PDIP, ternyata nggak ada juga, belum juga muncul gebrakan-gebrakannya. Coba kalau nggak mampu, ini aja gabungin aja sama Jawa Barat agak deket.